sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, telinga kita harus dilatih terus untuk mendengarkan suara Tuhan dengan jelas. Dan hari ini kita akan mempelajari satu bagian dari firman Tuhan yang hanya ada dalam ayat ini, yang mengajar kita tentang mendengarkan suara Tuhan. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib, yang luar biasa akan kami dengar sebentar. Tuhan menolong kami Tuhan untuk lebih peka lagi Tuhan mendengarkan suara-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Yang baru Injil Yohanes pasal 12 ayat 28 dan 29. Yohanes 12 ayat 28 dan 29, demikian bunyi firman Tuhan. Bapa, muliakanlah nama-Mu. Maka terdengar suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Amin. Saudara pemirsa, di sini Tuhan Yesus minta konfirmasi dari Allah Bapa di surga. Dan Allah Bapa di surga bicara kepadanya. Dan tadi sangat jelas Yesus mendengar suara Tuhan mengatakan apa? Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Allah Bapa mengatakan dia akan sudah memuliakan Yesus dan
juga dia akan memuliakannya lagi. Memuliakannya seperti apa? Dia mati di kayu salib, menyelesaikan tujuannya datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan saya dan saudara. Nah, apa yang terpenting di sini saudara sekalian? Dalam Mazmur pasal 19 ayat 1 sampai 3 dikatakan di sana bahwa langit menceritakan kemuliaan Tuhan dan cakrawala menyampaikan kebesaran kuasa-Nya. Jadi sebenarnya kalau sudah orang yang percaya sudah melihat hutan, merasakan tiupan angin, mendengarkan bunyi guntur dan lain-lain, itulah yang dapat membuat saudara mengerti betapa ajaibnya ciptaan Tuhan. Itu lagu yang mengatakan kami memuji kebesaran-Mu, sebenarnya didahului dengan itu tadi. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guruh riuh ku dengar, itulah datang daripada tadi Mazmur pasal 19. Saudara sekalian, ada berapa hal yang harus kita mengerti di sini. Yang pertama saudara sekalian, yaitu bahwa apa? Tuhan mau kita melatih pendengaran kita, sehingga kita tidak salah mendengarkan suara Tuhan. Termasuk baca Alkitab ini saudara sekalian. Ada orang yang baca Alkitab terus bertanya, aduh susah sekali mengerti, aduh susah sekali mengerti. Bagaimana saudara dapat diberkati dengan firman Tuhan? Harusnya kita katakan apa? Amin. Walaupun saudara belum mengerti, katakan amin saja. Kenapa demikian? Oleh karena sampai terakhir pun hidup kita tidak bisa mengerti seluruh firman Tuhan. Kenapa? Ada dasar firman Tuhannya. Nanti sebentar sudah baca apa? Ulangan 29 ayat 29 yang mengatakan bahwa yang dinyatakan untuk kita dan anak cucu kita, yang tidak disingkapkan Tuhan itu hanya untuk Tuhan sendiri. Loh, kalau begitu untuk apa ada Alkitab ini? Ya memang ada Alkitab ini untuk kita, supaya kita mengerti kasih dan anugerah Tuhan. Ada satu nanti yang kalau saya pulang ke surga, saya mau tanya dengan Rasul Paulus. Kenapa dia itu seorang nabi, Nabi Agabus namanya, sudah menubuatkan bahwa nanti dia akan ditangkap di Yerusalem. Tapi dia tidak mau dengar, terus saja dia ke sana. Kemudian benar-benar tangkap. Nah, saya mau tanya nanti dia di surga, loh kenapa dia buat begitu? Padahal kalau dia panjang umurnya kan, lebih banyak dia bisa memberkati kita. Ya, lebih banyak dia bisa menulis buku-buku atau surat-surat. Tapi itu yang nanti akan saya tanyakan. Saya tidak bisa mengerti. Di sini kata firman Tuhan tadi bahwa semua orang yang dengar itu apa? Sebagian besar. Mungkin 99% yang mendengarkan suara tadi, mereka mendengarkan bunyi apa? Guntur. Ya. Tetapi ada sedikit beberapa orang yang mendengarkan itu mengatakan apa? Sudah perhatikan lagi ayat 9. Orang banyak di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Suara malaikat itu dahsyat seperti bunyi guntur. Padahal kita mendengar misalnya cerita tentang Nabi Elia. Sudah mendengar? Sudah pernah baca itu? Ya, ketika dia sedang bersembunyi di Gunung Horeb, ya, datang Tuhan, ada api, tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan ada lagi apa? Ada lagi api, ada lagi apa? Gempa bumi, ya. Kemudian datang apa? Angin sepoi-sepoi. Allah ada di sana. Jadi penampilan Tuhan tergantung dengan situasi apa yang kita hadapi. Jadi tidak selalu dia dengan bunyi guntur. Nah, karena apa? Kalau Tuhan mengguntur juga dia mengalahkan apa? Mengalahkan
seluruh musuh umat Tuhan. Nanti silakan sudah baca dalam 1 Samuel pasal 7. Di saat Tuhan mengguntur setelah umat Tuhan bertobat. Tuhan mengguntur dan kemudian musuh umat Tuhan dikalahkan. Mereka lari semua dari hadapan umat Tuhan. Itu jadi tergantung kepada apa dan bagaimana kondisi kita. Di sana Tuhan akan menyatakan dirinya. Untuk Nabi Elia, dia butuh apa? Dia butuh penghiburan. Dia butuh damai sejahtera di tengah-tengah keadaan dia melarikan diri dari ancaman Ratu Isabel. Kemudian sesudah dia mengalami lawatan Tuhan dengan angin sepoi-sepoi, kemudian dia dapat kembali ke utara dengan selamat dan sampai kemudian dia pada waktunya naik ke surga dengan kereta berapi. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan menolong kami dengan Roh Kudus, melatih pendengaran kami supaya kami tidak pernah salah mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.